Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana niyyata wal zurriyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan manusia terdiri dari dua unsur. Manusia terdiri dari badan dan juga jiwa, jasad dan juga ruh, yang mana kedua unsur ataupun kedua komponen ini digunakan oleh manusia untuk menjalani kehidupannya. Seorang tidak bisa menjalani kehidupan apabila dia memiliki badan namun tidak ada jiwanya. Begitu juga sebaliknya, jiwa tanpa badan juga tidak bisa menjalani kehidupan. Maka seorang muslim dia membutuhkan kesehatan dari badan dan jiwa agar dapat menunjang dirinya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang Allah taala perintahkan dan Allah ciptakan mereka untuknya, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang Allah taala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Maka dua komponen ini harus kita berikan perhatian padanya agar dapat memudahkan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang pertama atau komponen yang pertama adalah badan. Memberikan perhatian terhadap badan ini adalah perkara yang penting. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibadallah tadawu wa la tadawu bil haram." Ketika seorang ditimpa suatu penyakit, Rasulullah katakan, "Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Akan tetapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram."
Kemudian Allah Taala juga berfirman, ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian yang baik-baik, thayyibat, baik dari segi sisi mendapatkannya ataupun baik dari sisi makanan itu sendiri. Baik dari sisi cara mendapatkannya adalah makanan ini makanan yang dapat dari sesuatu yang halal. Kemudian baik dari sisi zatnya, dia adalah makanan yang secara zat adalah makanan yang dihalalkan oleh Allah Taala. Kemudian setelahnya Allah Ta'ala katakan wa'malu shalihan, dan beramal solehlah kalian. Para ulama menjelaskan korelasinya adalah seseorang yang memasukkan ke dalam tubuhnya, ke dalam jasadnya dari yang thayyibat, dari yang baik-baik ini, maka akan menunjang dia dalam beribadah kepada Allah Taala. Wa'malu shalihan, dan beramal solehlah. Sesuatu yang halal dimasukkan ke dalam tubuh akan memudahkan seorang hamba untuk melakukan amal soleh, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Taala. Berbeda halnya dengan makanan yang haram yang dia masukkan ke dalam tubuhnya, baik haram dari sisi zatnya ataupun haram dari sisi mendapatkannya, maka akan menjadikan seseorang malas untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah Taala. Ini pengaruhnya dengan jasad, dengan badan seorang hamba. Akan tapi jamaah rahmat Allah Taala, selain memperhatikan badan, kaum muslimin juga dituntut untuk memperhatikan jiwanya. Seseorang yang dia memperhatikan jasadnya, badannya dengan perhatian yang luar biasa, jika mengalami sedikit gangguan pada kesehatan badannya, dia segera untuk mengobatinya. Dia jaga betul tubuhnya, badannya, dan ini kita katakan bukan suatu yang tercela, akan tetapi ini butuh penyempurna. Karena apabila hanya mementingkan kesehatan badan saja, maka ini tidak lebih baik daripada orang-orang munafik, daripada orang-orang kufar yang Allah Taala katakan tentang mereka, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila kalian melihat mereka orang-orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum, maka jasad-jasad mereka, tubuh-tubuh mereka akan menjadikan engkau takjub. Kenapa? Karena mereka curahkan seluruh perhatiannya hanya untuk jasad mereka saja, hanya untuk badannya saja. Akan tapi mereka meninggalkan perkara yang sangat penting, yaitu memperhatikan jiwanya. Jamaah rahmati Allah Taala, agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang diturunkan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Oleh sebab itu agama Islam dengan kesempurnaan syariatnya memerintahkan seorang hamba untuk tidak hanya memperhatikan jasadnya saja, badannya saja, kan tapi juga memperhatikan perkara yang lebih penting dari itu, yaitu jiwanya. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, fa inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salahal jasadi kullu, fa idza fasadat fasadat jasadi kullu, ala wahya qalbu. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ini terdapat segumpal daging.
yang mana apabila segumpal daging ini dia baik, maka akan baik juga seluruh tubuh. Dan apabila segumpal daging ini buruk, maka akan buruk pula seluruh tubuh. Ala wahya qalbu. Ketahuilah bahwasanya dia adalah qalbu, dia adalah jiwa. Maka perhatian terhadap jiwa teramat sangat penting. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengannya dalam Quran surah Asy-Syams. Allah bersumpah dengan banyak sekali ayat-ayatnya. Allah Ta'ala bersumpah demi matahari. Allah Ta'ala berfirman, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakhshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam ayat ini jemaah rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Ta'ala bersumpah demi matahari. Ini yang pertama, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahaya yang mengikutinya pada waktu duha. Kemudian dilanjutkan Allah Ta'ala katakan wal qamari idza talaha, kemudian demi bulan yang mengikutinya, yaitu mengikuti matahari. Allah bersumpah demi matahari, kemudian demi bulan, kemudian Allah katakan yang ketiga wan nahari idza jallaha, demi nahar, itu demi siang yang menampakkan matahari ini. Kemudian Allah lanjutkan wal laili idza yakhshaha, dan demi malam apabila menutupinya, was samai wa ma banaha, demi langit serta bangunannya. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan lagi dengan sumpahnya. Allah bersumpah wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta hamparannya. Kemudian baru Allah bersumpah wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Kemudian Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah katakan, maka Allah Ta'ala ilhamkan bagi jiwa tersebut fujuraha wa taqwaha. Fujur yaitu jiwa yang rusak ataupun jiwa yang bertakwa. Qad aflaha man zakkaha, dan beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa ini. Jamaah rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah bersumpah dengan banyak sumpah sebelum Allah menjelaskan tentang betapa beruntungnya seseorang yang mensucikan jiwa. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya pensucian jiwa ini, mensucikan jiwa adalah perkara yang penting, karena Allah Ta'ala sampaikan setelah menyampaikan banyak sumpah. Kurang lebih ada 7 atau 8 sumpah yang Allah Ta'ala sampaikan sebelum Allah Ta'ala katakan qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Maka di sini jelas bagi kita bahwasanya jiwa adalah perkara yang penting yang harus kita perhatikan. Jamaah rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi anda dan antum semuanya. Sering sekali kita dapati ada beberapa orang yang sholat, dia sholat dalam satu shaf bersama pada waktu yang sama dengan imam yang sama. Apakah setiap orang ini merasakan dampak yang sama dari sholatnya? Apakah dengan sholat dia, semua orang tadi merasa bahagia, merasa tenang jiwanya setelah sholat? Apakah setelah sholat hilang capeknya, hilang lelahnya? Padahal dahulu Nabi SAW
bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, arihni bis salat." Wahai Bilal, istirahatkanlah aku dengan salat. Rasulullah perintahkan Bilal untuk iqamat agar apa? Agar Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa salat, yang mana dengan salat ini menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih baik keadaannya, hilang capeknya, hilang lelahnya, merasa kebahagiaan dalam kalbunya. Ini adalah jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, yang mana Allah Ta'ala katakan dalam Quran surah Ar-Ra'd, "Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, maka jiwa mereka akan merasa tenang dengan zikrullah, dengan mengingat Allah Ta'ala, merasa bahagia, merasa tentram dengan zikrullah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah, mengingat Allah, maka jiwa akan menjadi tenang. Ini yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita lihat bagaimana dengan jiwa kita jamaah rahmati Allah Ta'ala. Berapa tahun kita salat? Apakah kita telah merasakan kenikmatan dalam salat yang kita lakukan? Berapa banyak ayat Al-Quran yang telah kita baca? Apakah kita telah merasakan ketentraman ketika membaca ayat-ayat Allah Ta'ala, sewaktu mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita lihat diri kita. Itulah keadaan jiwa kita. Jamaah rahmati Allah Ta'ala. Para ulama menjelaskan terkait dengan perihal jiwa manusia. Jiwa terbagi menjadi 3. Seseorang harus mengetahui bagaimana keadaan jiwanya, yang dengannya dia akan melakukan aksi apa yang harus dia lakukan untuk jiwanya tersebut. Dikarenakan seseorang yang dia tidak menyadari ada sesuatu pada jasadnya, pada badannya, maka dia tidak akan berobat. Orang Pak kalau merasa dirinya baik-baik saja, dia tidak akan berobat, tidak akan memperbaiki keadaan dirinya. Kenapa? Dia merasa dia sehat, padahal hakikatnya dia sakit. Begitu juga dengan jiwa manusia. Sewaktu seorang merasa jiwanya baik-baik saja, jiwanya sehat-sehat saja, tidak ada masalah, maka dia tidak akan memperbaiki jiwanya. Dia merasa dia sehat, kejiwaannya tidak ada permasalahan di dalam kalbunya. Maka penting bagi seorang hamba untuk mengetahui, mengenal keadaan jiwanya. Dia masuk dalam kategori jiwa yang mana? Maka para ulama membagi jiwa ini menjadi 3. Yang pertama adalah jiwa yang senantiasa mengajak kepada keburukan. An-nafsu la'ammaratun bisu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Allah Ta'ala katakan, sungguh jiwa manusia, nafsu manusia, la'ammaratun bisu, sungguh-sungguh mengajak mereka kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Ini adalah keadaan jiwa yang pertama, keadaan jiwa standar setiap manusia, yang mana jiwanya senantiasa mengajaknya kepada keburukan. Oleh sebab itu, Nabi SAW senantiasa berlindung kepada Allah Ta'ala dari jiwa yang mengajak kepada keburukan ini. Dalam khutbahnya, Nabi senantiasa memulai, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina." Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
berlindung dari keburukan jiwa. Kemudian Nabi SAW pada zikir pagi dan petang juga mengajarkan kita untuk berlindung min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih, berlindung dari keburukan jiwa kita. Jiwa ini harus dikalahkan, harus ditundukkan. Kalau kita tidak melawannya, jiwa yang mengajak pada keburukan ini, niscaya kita akan masuk ke dalam neraka. Dan apabila kita mampu untuk mengalahkannya, maka surga Allah Taala disiapkan bagi orang-orang yang dapat mensucikan jiwanya. Nabi SAW mengatakan, hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannah bil makarih. Adalah neraka Allah Taala dikelilingi dengan perkara-perkara yang dicintai oleh syahwat manusia. Ini neraka jamaah. Jadi neraka ini dikelilingi oleh perkara-perkara yang dicintai oleh jiwa, dicintai oleh syahwat. Segala perkara yang disenangi syahwat mengantarkan kepada neraka Allah. Ini secara am, secara umum. Wa hujibatil jannah bil makari. Adapun surga Allah Taala dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh syahwat, oleh jiwa manusia. Makanya rumus awalnya jika kita ingin masuk dalam surga Allah Taala, kita harus tundukkan syahwat kita ini. Syahwat yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Sewaktu kita ingin bangun pada malam hari mau sholat, ingin sholat tahajud, maka jiwa akan mengatakan, ya udah jangan, tidur saja dulu, waktunya masih panjang. Ini kalau kita tidak tundukkan jiwa yang seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan keutamaan sholat malam. Dan ini adalah jiwa yang mengajak pada keburukan. Kata para ulama, satu dari dua musuh manusia. Jadi manusia, kita dalam menjalani kehidupan dunia ini, jamaah rahmati Allah Taala, ada dua musuh. Yang pertama adalah adu dakhili, yang kedua adu khariji. Adu dakhili, musuh yang dari dalam, itu adalah jiwa kita sendiri yang mengajak kepada keburukan ini. Adapun musuh yang kedua, adul khariji, musuh dari luar, adalah iblis laknatullah. Dua hal ini yang mengganggu manusia, menjauhkan manusia dari jalan Allah Taala. Adapun adu dakhili, musuh dari dalam diri sendiri ini, jiwa ini harus kita taklukkan. Kalau dari diri sendiri kita tidak bisa menaklukkannya, lalu bagaimana kita bisa melawan musuh yang dari luar? Kita ingin sedekah, maka jiwa akan membisikkan kita, memerintahkan kita, udah jangan sedekah, nanti kamu miskin, nanti habis uangnya, udah capek-capek bekerja, masa dikasihkan ke orang, akhirnya tidak mendapatkan keutamaan sedekah. Padahal Nabi SAW katakan, mana qasad sadaqatu min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Yang ada hartanya malah tumbuh dan berkembang, bertambah menjadi barokah. Ini jiwa yang buruk. Sewaktu kita ingin belajar, hadir ke majelis ilmu, kembali jiwa mengajak kepada keburukan, ya udahlah, tidak usah hadir, kan bisa dengar dari rumah. Kan YouTube sekarang sudah banyak. Padahal tentu berbeda hadir langsung di majelis ilmu, duduk di hadapan para ulama yang mengajarkan ilmu, mengajarkan dinullah, maka tentu berbeda dengan apabila kita mendengarkan yang melalui YouTube misalnya, atau melalui televisi. Beda keberkahan yang akan didapatkan. Ini jiwa yang pertama, jiwa manusia yang senantiasa mengajak kepada keburukan, yang kita harus
menundukkannya. Barang siapa yang tidak sanggup menundukkannya, maka neraka Allah Ta'ala yang akan dia dapatkan. Kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk menundukkan jiwa ini. Ini jiwa yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nafsul lawamah, jiwa yang senantiasa mencela. Hal ini sebagaimana firman Allah Taala dalam Quran soal kiamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Allah Ta'ala bersumpah dengan nafsul lawamah, nafsu yang senantiasa mencela. Ini menunjukkan bahwasanya nafsu ini adalah nafsu yang baik, makanya Allah bersumpah dengannya. Nafsul lawamah, jiwa yang senantiasa mencela, adalah jiwa yang mencela sewaktu seseorang ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah Taala. Dia ingin mengambil hak orang lain, ingin mencuri, maka ada bisikan dari jiwanya, jangan, ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Taala, tidak boleh. Dia ingin melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Taala, melihat wanita yang membuka aurat, ada di depannya wanita yang tidak pakai jilbab, pakai pakaian yang seksi, yang terbuka auratnya. Jiwa yang pertama mengajak melihat, memandang, padahal ini diharamkan oleh Allah Taala. Maka jiwa yang kedua ini, nafsul lawamah, mengingatkannya, tidak boleh, ini diharamkan oleh Allah Taala. Tundukkan pandangan, ghuddul basar. Ini perintah Nabi SAW. Karena kalau tidak kamu akan binasa, mendapatkan dosa, dicabut kenikmatan pandangan dari Allah Taala. Maka dia tundukkan pandangannya, dia istighfar kepada Allah Taala. Ini nafsu yang kedua. Sewaktu dia ingin mengambil hak orang lain, kembali nafsu ini mengingatkannya, nafsu lawamah, mencela, tidak boleh, ini haram. Ini adalah indikasi jiwanya masih hidup. Berbeda dengan jiwa yang sudah mati, yang mereka tidak menyadari perbuatan maksiat yang mereka kerjakan. Allah Ta'ala katakan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang dia menyimpang perbuatannya di atas muka bumi Allah Taala, ini dia sesat, dia salah dalam bertindak, dalam beramal. Akan tetapi dia mengira dia telah berbuat kebaikan, padahal dia maksiat. Akan tetapi jiwanya sudah tidak ada lagi yang mengingatkan, sudah mati, nafsu lawamahnya sudah tidak ada lagi. Harusnya ada alarm sewaktu melakukan maksiat pada Allah Taala, peringatan jangan maksiat seperti ini. Akan tapi dia tidak ada lagi pengingatnya, sehingga mau maksiat ataupun tidak, dia tidak menyadarinya. Bahkan sebagian dari mereka mengira bahwasanya sewaktu mereka melakukan maksiat kepada Allah Taala, ini adalah kebaikan yang mereka kerjakan. Hal ini tidak lain dikarenakan banyaknya dosa dan maksiat yang selama ini dikerjakan, sehingga Allah Ta'ala tutupi hatinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan titik-titik hitam itu telah menutupi hati-hati mereka. Dalam suatu hadis Nabi SAW mengabarkan, apabila seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, maka akan dituliskan titik hitam di dalam jiwanya tersebut. Satu maksiat semakin banyak titik hitam tersebut. Kalau dia istighfar kepada Allah Ta'ala, dihapuskan titik hitam ini.
Namun apabila dia kembali bermaksiat, terus melakukan maksiat kepada Allah Taala hingga akhirnya titik hitam ini memenuhi hatinya. Inilah apa yang Allah Taala katakan tadi dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan noda hitam ini telah menutupi hatinya. Hatinya menjadi gelap, tidak bisa lagi melihat kebenaran. Dan kita berlindung pada Allah Taala dari hati yang semisal ini. Ini adalah jiwa yang kedua, nafsul lawwamah, yang senantiasa harus kita jaga, kita pupuk, kita pelihara. Kemudian yang ketiga adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Sebagaimana firman Allah Taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Rabbmu, kepada Allah Taala dalam keadaan ridha bertemu dengan Allah Taala, jiwa yang tenang. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini jiwa yang tenang. Orang-orang yang beriman, yang hatinya tenang dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah Taala, merasa tenang dengan kebaikan, merasa senang, tenang dengan ketaatan kepada Allah Taala. Dia merasakan ketenangan sewaktu salat, tidak mau buru-buru sewaktu salat. Kenapa? Karena mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan sewaktu salatnya. Berbeda dengan orang yang hatinya bermasalah. Salat dijadikan beban dan ingin bersegera meninggalkan Allah Taala. Padahal salat adalah momen seorang hamba untuk menghadap Rabb Allah Ta'ala, yang apabila dia cinta kepada Allah Ta'ala, tentu dia tidak ingin bersegera ketika bertemu dengan zat yang sangat dia cintai. Ini jika benar cintanya. Dia merasa tenang dengan amal soleh yang dia lakukan. Baca Al-Quran mendapatkan ketenangan sewaktu membaca Al-Quranul Karim, tidak buru-buru saat membaca Al-Quranul Karim. Sewaktu birrul walidain, dia merasakan kebahagiaan, ketenangan, membantu orang, merasakan kebahagiaan dalam jiwanya. Ini adalah jiwa yang tenang yang kita mohon pada Allah Taala Rabbul Arsyil Azim bi asma'il husna wa sifatil ulia, agar Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam kelompok yang ketiga ini, yaitu kelompok orang-orang yang Allah Ta'ala karuniakan kepada mereka ketenangan dalam jiwanya. Amin Allahumma amin. Jamaah rahmati Allah Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Setelah kita mengetahui tentang klasifikasi jiwa ini, tentu kita ingin bagaimana agar jiwa kita yang tadi masih kurang ini bisa menjadi nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang berbahagia dengan ketaatan kepada Allah Taala, jiwa yang merasa gusar sewaktu bermaksiat kepada Allah Taala, tidak tenang ketika jauh dari Allah Taala. Maka para ulama memberikan beberapa tips. Di antaranya yang pertama adalah hendaklah orang ini dia mengetahui tentang keadaan jiwanya terlebih dahulu. Ini yang pertama. Makanya penting tadi kita untuk mengenal jiwa. Dia tidak boleh merasa dirinya adalah orang yang telah bersih jiwanya. Harus merasa kurang.
Oleh sebab itu Allah Ta'ala katakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman yattaqa. Allah Ta'ala katakan, janganlah kalian tazkiyah jiwa-jiwa kalian, diri-diri kalian. Jangan pernah kalian tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Tazkiyah adalah yang pertama maknanya mensucikan. Yang kedua makna tazkiyah adalah nama'u, yaitu tumbuh. Tazkiyatun nufus, sebagaimana apa yang Allah Ta'ala katakan di sini, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian sucikan diri kalian. Yang dimaksud di sini adalah jangan kalian menganggap diri kalian sudah suci. Huwa a'lamu bimanittaqo, dialah Allah yang tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Ini Allah Ta'ala ingatkan, jangan pernah kita merasa sudah menjadi yang terbaik, udah merasa yang paling alim, yang paling banyak jasanya, yang paling tinggi kedudukannya. Para sahabat ridwanullah alim jami'an tidak pernah merasa dirinya tinggi. Kita lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang sekaligus merupakan kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu hijrah, menemani Nabi sallallahu dalam gua, yang menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Hanzalah, salah seorang sahabat, mengatakan kepada Abu Bakar, nafaqa Hanzalah, wahai Abu Bakar, Hanzalah sudah munafik. Maka Abu Bakar pun kaget mendengarnya. Bagaimana kok engkau wahai Hanzalah mengatakan dirimu telah munafik? Kemudian Hanzalah pun mengatakan, hal ini dikarenakan aku ketika berada di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tampak di hadapanku surga dan neraka jelas sekali. Dekat dengan Allah Taala, rindu terhadap surga Allah Ta'ala, takut dengan neraka Allah Ta'ala. Akan tetapi sewaktu aku kembali kepada keluargaku, kepada anak dan istri serta aktivitas keseharianku, maka aku pun jauh rasanya dari Allah Ta'ala, disibukkan dengan urusan dunia, disibukkan dengan keluarga. Maka inilah sebab kenapa Hanzalah mengatakan nafaqa Hanzalah, Hanzalah sudah munafik. Mendengar ini jamaah rahmati Allah Ta'ala, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, ya Allah, kalau kayak gitu Abu Bakar juga sudah munafik. Takut Abu Bakar. Tidak, Abu Bakar katakan, saya ini yang nemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu hijrah. Abu Bakar tidak meninggikan dirinya, akan tapi apa? Takut dengan jiwanya, jika jiwanya ini berkhianat. Karena jiwa ini bisa berkhianat. Maka mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun jelaskan, kalau seandainya keadaan kalian sewaktu di rumah kalian sama seperti keadaan kalian ketika bermajelis bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat akan menyalami kalian. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin, pasti berbeda. Akan tetapi saatan. Akan tapi ya begitulah keimanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang naik, kadang turun, sedikit demi sedikit. Ya sewaktu turun kembali lagi ke majelis ilmu, dicas lagi, diperbaiki. Iman inda ahlus sunnah yazid wa yanqus. Ya, iman yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah itu apa? Naik dan turun. Iman kita tidak di atas terus, tidak. Ada kalanya iman itu turun, ada kalanya naik. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan
kemaksiatan kepada Allah Taala ini iman inda ahli sunnah. Ini sahabat Abu Bakar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Yang mana Huzaifah ini jamaah, dia merupakan pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan list nama orang-orang munafik ini kepada Huzaifah bin Yaman. Datang Umar bin Khattab, mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Umar dalam hadis disebutkan jika Umar melewati satu jalan, setan milih jalan yang lain. Karena wibawa Umar ini wali Allah, ini khalifah, Amirul Mukminin, yang Nabi SAW katakan kalau seandainya ada Nabi setelahku, maka Umar adalah orang yang paling pantas menjadi Nabi. Akan tetapi la Nabi ya ba'di, akan tetapi tidak ada Nabi setelahku, kata Nabi SAW. Ini Umar bin Khattab datang kepada siapa? Huzaifah bin Yaman. Tanya pada Huzaifah, minta catatan. Wahai Huzaifah, coba tolong cek catatan antum. Ada tak Umar dalam catatan itu? Ini subhanallah. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian anggap suci diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqaw. Dialah Allah yang tahu bagaimana keadaan jiwa kita. Kalau seandainya Abu Bakar dan Umar, dua sahabat yang mulia ini saja takut jikalau jiwanya berkhianat, takut masuk dalam kategori orang munafik, lalu siapa kita? Maka hendaknya kita harus lebih khawatir lagi nih dibandingkan Abu Bakar, dibandingkan Umar. Tidakkah sampai kepada kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana neraka Allah taala ini dipanaskan pertama kali, dicampakkan kepadanya 3 golongan. Yang pertama adalah mujahid, orang yang dia berjuang, dia ikut jihad, kemudian dihadirkan orang ini di hadapan Allah Taala, dan dia mengakui amalan-amalan yang dia lakukan, dan orang telah mengenal dia sebagai seorang pejuang. Dia katakan, aku lakukan ini hanya untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabtah, engkau dusta, kata Allah. Allah Ta'ala Maha mengetahui, Allah mengetahui bagaimana keadaan jiwanya. Engkau berjihad, kata Allah, karena engkau ingin dikatakan pahlawan, padahal manusia mengenalnya sebagai seorang mujahid. Akhirnya orang ini pun diseret oleh malaikat dan dicampakkan ke dalam neraka Allah. Kemudian yang kedua adalah seorang yang dermawan, yang dia tidak ada satupun peluang untuk sedekah melainkan dia ambil bagian di sana, sehingga manusia di dunia, penduduk dunia mengenalnya sebagai seorang dermawan, dan dia telah mendapatkannya. Orang tahu, oh bapak ini muhsinin, bapak ini adalah orang yang dermawan. Dihadirkan amalan-amalannya, ditampakkan oleh Allah Taala, dan dia pun mengakui amalan tersebut, dan dia katakan ini karena Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Allah tahu isi hatinya. Kamu lakukan ini karena ingin disebut sebagai seorang dermawan. Riya, ini penyakit yang paling berbahaya. Ujub, merasa bangga. Akhirnya orang ini pun diseret oleh malaikat Allah, dicampakkan ke dalam neraka. Yang ketiga adalah seorang penuntut ilmu dan qori, orang yang membaca Al-Quran. Dia belajar ilmu agama, dia membaca Al-Quranul Karim dengan bacaan yang indah. Dia tampilkan amalannya ini di hadapan Allah Taala. Dia pun mengakui, nah ini amalan saya, dan manusia telah mengetahuinya.
dia telah mendapatkannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya manusia mengakui orang ini sebagai alim, sebagai ustadz, sebagai qori, akan tapi Allah Taala tidak bisa dia bohong terhadapnya, tidak bisa dia dustai. Allah Ta'ala tidak bisa dia kecoh. Manusia di dunia, ahli dunia, bisa dia tipu, sehingga mereka katakan, oh ini ustadz, ini dai, ini qori, hebat nih, subhanallah. Tapi Allah Ta'ala katakan, kazabta, engkau dusta, kata Allah. Engkau membaca Al-Quran agar disebut oleh manusia sebagai qori, agar dipuji orang. Engkau belajar agar disebut sebagai seorang alim, bukan karena Allah Ta'ala. Akhirnya orang ini pun diseret oleh Allah, dicampakkan dalam neraka Allah, wa iyyazubillah. Ini jamaah rahmat Allah Ta'ala. Ini penyakit yang sangat berbahaya, yaitu riya dan ujub. Riya ingin amal solehnya dilihat oleh manusia, dan ujub merasa bangga dengan amal solehnya. Dan obat dari dua penyakit ini sebenarnya telah sering kita baca. Allah Ta'ala mengetahui tentang bagaimana keadaan jiwa kita yang sangat rentan sekali jatuh dalam dua penyakit ini. Makanya Allah Ta'ala perintahkan minimal satu hari 17 kali kita baca. Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah. Maka jika dia hayati firman Allah Ta'ala ini, dia tadaburi ayat Allah Ta'ala ini, kemudian dia amalkan, maka dia akan selamat dari penyakit riya. Kenapa? Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah aku beribadah. Artinya bukan untuk selain Allah, bukan untuk manusia. Jadi tidak perlu kita pujian manusia. Sewaktu kita baca Quran, ini untuk Allah. Waktu kita sholat, untuk Allah. Kita sedekah untuk Allah. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sungguhnya kami bersedekah, memberikan makan kepada mereka untuk mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaa, kami tidak ingin dari kalian balasan, tidak perlu balasan dari kalian. Wala syukuro, tidak juga perlu ucapan syukron, terima kasih, tidak perlu. Mau ucapkan terima kasih atau tidak penting. Karena apa? Balasan yang kami inginkan adalah dari sisi Allah Ta'ala. Ini orang yang ikhlas. Iyyaka na'budu, dia hayati, selamat dari penyakit yang pertama, itu penyakit riya. Yang kedua adalah penyakit ujub, merasa bangga diri dengan amal solehnya. Dan ini hanya menimpa orang-orang yang memiliki amal soleh. Obatnya adalah iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Kalau dia hayati, maka dia akan ketahui bahwasanya amal soleh yang dapat dia lakukan selama ini, dia bisa sholat, dia bisa sedekah, dia bisa membaca Al-Quran dengan baik, bisa hafal Al-Quran, bisa sholat malam, tidak lain semuanya adalah karena pertolongan dari Allah. Ini karena Allah yang membantu, Allah yang memudahkan. Dia bisa berjihad, dia bisa berdakwah, bisa bangun masjid, karena pertolongan dari Allah Ta'ala. Makanya Nabi SAW katakan, laulullah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah Ta'ala, niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan bisa sholat, tidak akan bisa sedekah, tidak akan bisa puasa. Artinya amal soleh yang dapat kita lakukan ini, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini semuanya adalah karena pertolongan dari Allah. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, bisa sholat subuh berjamaah di masjid,
Yang mana pada saat ini betapa banyak orang untuk keluar rumah sholat subuh di masjid berat sekali. Padahal rumahnya dekat dengan masjid. Alhamdulillah bisa menuntut ilmu, bisa dengarkan kajian, bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Pada saat orang sangat berat sekali untuk dapat ikut bermajelis ilmu. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala katakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya akan aku tambah nikmat ini. Allah akan mudahkan kembali kita untuk beribadah. Dan ini semuanya atas pertolongan dari Allah Ta'ala. Ini yang pertama, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian anggap diri kalian sudah suci. Kemudian yang kedua adalah menuntut ilmu, belajar agama. Nabi SAW katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Tidak mungkin orang bisa melakukan tazkiyatun nufus, mencapai jiwa yang mutmainnah, kecuali dengan ilmu. Kalau dia tidak dengan ilmu, Pak, maka dia akan melakukan tazkiyatun nufus dengan cara yang salah. Ada orang yang ingin mensucikan jiwanya, dia pergi ke gunung, kemudian dia bertapa, tidak sholat, ya, sholat tinggalkan, tidak puasa, dia bertapa aja di gunung. Untuk apa? Untuk meraih kesucian jiwa katanya. Ini tazkiyatun nufusnya orang jahil. Bagaimana bisa mensucikan jiwa dengan maksiat kepada Allah Ta'ala? Maka butuh ilmu. Ya, butuh ilmu. Kemudian yang ketiga adalah dengan memperbanyak mengingat kematian. Nabi SAW katakan, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat kematian. Orang yang ingat mati, Pak, maka obsesinya terhadap dunia akan berkurang. Karena yang banyak yang menjadikan jiwa ini menjadi kotor ini apa? Fitnah dunia. Fitnah dunia yang luar biasa. Makanya Nabi SAW katakan, inna dunya hulwun wa khadira. Sesungguhnya dunia itu ada gemerlapnya. Dunia itu ada gemerlapnya. Dan Allah Ta'ala jadikan kalian, wahai manusia, sebagai khalifah di atas dunia ini. Kemudian Allah Ta'ala akan lihat dari kalian bagaimana amalan kalian. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengingatkan, fattaqud dunya. Berhati-hatilah kalian dengan dunia. Bertakwalah kalian kepada Allah, hati-hati dengan dunia. Wattaqun nisa, dan hati-hati dengan perempuan, kata Nabi SAW. Rasul SAW ingatkan hati-hati dengan dunia, yaitu dengan fitnah dunia. Fitnah dunia banyak, ada harta, ada jabatan, ada kekuasaan, ada popularitas, ada wanita. Wanita termasuk fitnah dunia. Kemudian setelah itu Nabi tekankan lagi, fattaqud dunya wattaqun nisa, dan waspada terhadap wanita. Wanita berbahaya, jamaah rahmati Allah Ta'ala. Fitnah wanita ini harus kita antisipasi, harus kita jaga diri kita. Makanya di sini Nabi SAW mengingatkan secara khusus, setelah mengingatkan terhadap bahayanya fitnah dunia, Rasulullah ingatkan terhadap fitnah wanita. Betapa banyak orang yang dulu kita kenal sebagai orang yang alim, orang yang soleh, sekarang rusak dikarenakan wanita. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam tergoda dengan wanita. Awalnya tergoda, kemudian ditolong oleh Allah Ta'ala. Maka kalau tidak dengan pertolongan Allah, maka tidak mungkin bisa. Ya, ini hati-hati dengan fitnah dunia, dan diantaranya adalah dengan cara perbanyak mengingat kematian. Makanya Allah Ta'ala juga katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala, dan lihatlah bagaimana keadaan diri kalian. Wal tanzur nafsun, maka hendaklah setiap jiwa melihat
apa yang telah dia siapkan untuk hari esok. Apa yang dimaksud dengan hari esok di sini, Pak? Kematian. Allah katakan hari esok menunjukkan kematian itu dekat sekali. Betapa banyak orang yang kemarin masih duduk bareng sama kita sekarang sudah meninggal dunia. Apa yang sudah kita siapkan? Jika kematian itu datang esok hari, apakah kita telah siap menghadap Allah Taala? Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian, perbanyak kalian hisab diri kalian, timbang kira-kira antara amal soleh dan maksiat kita banyakan mana ya. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Taala. Maka dengannya kita akan terus introspeksi diri, memperbaiki diri kita. Oh ini maksiat-maksiat yang masih sering saya lakukan. Maksiat-maksiat ini 1, 2, 3, 4. Kemudian kita berupaya perbaiki, kurangi satu persatu. Alhamdulillah ini bisa 1. Sekarang sudah tidak lagi, kurangi lagi. Agar apa? Agar kita selamat, agar jiwa kita menjadi jiwa yang tentram, jiwa yang tenang sewaktu menghadap Allah Taala. Ya, kita dapat tenang dengan kebaikan dari Allah Taala dan dapat dikumpulkan nantinya dengan hamba-hamba Allah yang soleh, sebagaimana apa yang Allah Taala katakan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga yang sedikit ini dapat manfaat bagi anak pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.